Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Setelah melalui praktikum isolasi pinostrobin dan kita juga sudah melakukan praktikum identifikasi pinostrobin dengan KLT densitometer, pada kali ini kita akan memulai praktikum yang baru, yaitu kita akan memulai praktikum isolasi piperin dari merica. Ya, benar, merica. Karena pada praktikum ini kami ingin mahasiswa dapat memahami prinsip dan melakukan isolasi piperin dari buah merica, atau dalam bahasa latinnya adalah Piper nigrifructus. Nah, selain bisa melakukan isolasi, tentunya kita juga akan melakukan identifikasi. Berbeda dengan pinostrobin, untuk identifikasi piperin kita akan menggunakan KLT dan FTIR. Merica hitam atau Piper nigrum dikenal sebagai salah satu rempah-rempah yang sangat penting dalam tambahan makanan. Nah, namun merica hitam ini ternyata juga memiliki manfaat farmakologi. Banyak sekali manfaatnya, namun kandungan utama dari Piper nigrum ini adalah piperin. Piperin ini sendiri nanti akan berbentuk kristal runcing begitu ya. Kemudian akan berwarna kuning dan berbentuk jarum. Pada praktikum kali ini, ekstraksi dilakukan menggunakan sokletasi dengan pelarut etanol 96%. Kemudian akan dipisahkan dari senyawa resinnya menggunakan KUH etanolik. Baik, kita lihat video untuk praktikum isolasi piperin. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Praktikum isolasi piperin dari serbuk buah lada hitam diawali dengan proses ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan metode sokletasi dengan menggunakan 10 gram serbuk lada hitam atau merica hitam yang kemudian kita masukkan ke dalam kantung-kantung yang terbuat dari kertas saring. Kantong yang sudah siap dan telah berisi serbuk merica hitam, maka kemudian kita bawa menuju peralatan sokletasi untuk dilakukan ekstraksi. Sokletasi ini sendiri terdiri dari tabung sokletnya, kemudian ada pendingin dan juga ada labu alas bulat sebagai tempat pelarut. Pelarut yang kita gunakan di sini adalah etanol 96% sebanyak 200 ml. Sokletasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dinilai paling efisien karena tidak menggunakan banyak pelarut. Dalam satu kali ekstraksi, rata-rata dilakukan penyarian selama 1-2 jam dengan rata-rata sekitar 6-15 kali sirkulasi. Di sini adalah proses pemasangan terhadap tabung soklet dan kemudian pendingin. Pada bagian paling bawah adalah mantle heating, di mana ini untuk digunakan untuk memanaskan. Saat dia sudah panas, perlahan-lahan pelarut kemudian naik masuk ke dalam tabung sokletasinya. Ini adalah sirkulasi pertama. Kita lihat tadi dari pelarut yang masih bening kemudian sudah mulai menguning. Ini adalah proses sokletasi sirkulasi kedua. Kita bisa lihat nanti pada saat rumah siputnya sudah penuh akan otomatis turun ke bawah pelarutnya.
Proses ekstraksi dilakukan berkali-kali sampai 6-15 sirkulasi untuk kemudian setelah hal tersebut selesai, maka setelah itu diperoleh ekstrak cair lada hitam. Di sini harus berhati-hati karena peralatan sokletasinya panas sebab ada pemanasan tadi, sehingga teman-teman perlu berhati-hati dalam mengambil tabung sokletasi atau labu alas bulatnya. Menggunakan kain karena ini cukup panas, dituangkan kepada gelas beker untuk kemudian dibawa diuapkan menggunakan vakum rotary evaporator sampai kira-kira sekitar 5 ml. Jadi tidak sampai kental ya teman-teman. Proses penggunaan rotary evaporator sama dengan yang digunakan pada saat penguapan pelarut pada pinostrobin. Proses penguapan juga sama, tidak kemudian selesai di dalam rotary evaporator. Proses penguapan dibantu juga selanjutnya dengan penguapan secara langsung di lemari asam. Kemudian proses selanjutnya adalah tambahkan 10 ml KUH etanolik 10% dan kita diamkan selama 1 jam. Kemudian diaduk agar ada yang larut. Pisahkan larutan dan residu. Ambil bagian yang cukup jernih. Jadi bagian yang jernih saja yang diambil untuk mendapatkan piperinnya. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara disaring ataupun langsung diambil menggunakan pipet. Setelah diambil yang bagian jernih, maka bagian jernih ini disimpan di dalam lemari pendingin kira-kira 3-4 hari. Setelah itu kemudian diambil larutan tersebut. Kita bisa lihat sudah ada butiran-butiran untuk isolat piperin. Nanti setelah kita cuci dengan etanol dingin, ini adalah etanol dingin untuk mencuci isolat piperin. Oke, kita lihat cairan yang terdapat di dalam vial, kemudian kita pisahkan atau kita buang agar memperoleh serbuk-serbuknya saja atau kristal dari piperin. Kita bisa lihat kristal piperin yang diperoleh masih cukup hitam, belum berwarna kuning merata. Ini yang kemudian kita cuci dengan menggunakan etanol. Etanol yang digunakan adalah etanol 70% yang telah kita dinginkan pada suhu freezer atau suhu beku. Kita tambahkan untuk mulai mencuci. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai
tidak ada lagi kotoran atau paling tidak kotorannya tinggal sedikit dan sudah terlihat kristal berwarna coklat. Kita dapat melihat kristal sudah cukup bersih, kuning. Kristal-kristal tersebut kemudian kita uapkan dan menghasilkan serbuk seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi kristal piperin dengan metode kromatografi lapis tipis. Dengan menggunakan silika gel GF254 sebagai fase diam dan sebagai fase gerak menggunakan benzen etilasetat 2:1, maka kristal piperin ini akan ditotolkan pada plat KLT. Kristal piperin dan standar piperin dilarutkan terlebih dahulu di dalam etanol, kemudian kita totolkan pada plat KLT secara hati-hati, tegak lurus untuk pipa kapilernya agar tidak melukai plat KLT yang akan digunakan. Identifikasi akan kita lakukan dengan menggunakan reaksi semprot drag and drop. Pada plat KLT ini, bagian kiri adalah standar atau piperin, bagian kanan adalah isolat yang kita peroleh tadi. Identifikasi senyawa piperin menggunakan reaksi drag and drop, di mana reaksi drag and drop ini akan disemprotkan pada plat KLT yang telah dielusi untuk melihat apakah benar senyawa tersebut merupakan alkaloid dan melihat RF-nya sesuai tidak dengan piperin standar. Kita dapat lihat setelah proses penyemprotan terlihat standar dan senyawa piperin ini berada di RF yang sama untuk menandakan bahwa piperin yang kita peroleh adalah benar isolat piperin.